Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, sekecil apapun, selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat mengantarkan saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh, tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih membaca tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini kemarin hadis yang ke-12 cerita tentang jin atau setan yang merubah dirinya sebagai bentuk manusia, kemudian datang kepada Abu Hurairah yang saat itu ditugasi oleh Rasul menjaga zakat Ramadan. Ternyata ini jin yang merubah dirinya sebagai manusia, datang meminta paksa sampai 3 kali, kan gitu ceritanya kemarin. Sampai yang ketiga kali itu sudah ditangkap sama Abu Hurairah, akan dilaporkan kepada Nabi. Rupanya jin itu minta kepada Abu Hurairah supaya dilepaskan, dan Abu Hurairah diberi bacaan atau wiridan. Abu Hurairah tanya, penasaran apa itu? Jin menerangkan, barang siapa yang hendak tidur membaca ayat kursi, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang tidak diinginkan, dari sihir misalnya, dari godaan setan sampai pagi hari. Barang siapa yang membaca itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah ditanya lagi oleh Rasulullah, bagaimana tadi malam tugasmu? Rasul, orang itu datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Sudah saya tangkap, mau saya bawa ke Tuhan, ke Rasulullah untuk saya laporkan. Rupanya dia ngasih bacaan. Kalau dibaca, dia yang baca itu akan dilindungi oleh Allah Ta'ala sampai di pagi hari. Bacaan apa itu? Katanya jin itu yaitu bacaan ayat kursi. Ayat kursi yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya itu. Maka ketika Rasul diceritani oleh Abu Hurairah seperti itu, beliau bersabda, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inau qad sadaqaka. Kalau yang itu dia betul, dia benar.
Jadi kalau ada orang yang mau tidur, apalagi wudhu dulu, kemudian baca surat ayat kursi, maka akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam keburukan, termasuk godaan setan. Kalau yang itu katanya Nabi, wahwa sodakoka, dia betul kepadamu, wahwa kadubun, sekalipun dia pendusta sebetulnya. Terus Nabi tanya, taklamu man tukhotibu mundu salasin, kamu tahu siapa yang datang sampai 3 kali kemarin itu? Abu Hurairah ditanya kayak gitu, maka Abu Hurairah menjawab, qultu la, enggak Rasul, qala dzalika dzaka syaiton. Jadi yang datang itu setan yang ketangkep basah oleh Abu Hurairah, akan dilaporkan Nabi, dia kemudian membocorkan rahasianya. Ayat kursi itu mestinya rahasianya setan. Panjenengan lagi sedih, lagi takut, lagi gundah ngoten nggih, baca ayat kursi yang banyak. Dan nanti hadirin di riwayat yang selanjutnya ini 13 ini nanti disampaikan pula. Jadi Isa jangan sampai tidak membaca. Sekarang yang ke-13 ini. An Ibnu Hibban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala. Katanya Rasul, man qara'a ayatal kursi lan iki. Nggih monggo damalno. Sing sapa wonge maca ayat kursi dubura kulu salatin, setiap habis salat. Salat berarti salatnya harus dijaga. Kalau tidak dijaga salatnya tidak mungkin ini akan terbaca. Jadi bacanya itu setelah salat, artinya salat dulu. Lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya dia masuk surga ila ayamuta, kecuali kematian. Jadi gampangnya ngomong besok lek mati langsung dijamin masuk surga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai wa Sahhahu al-Albani. Jadi hadisnya sahih hadirin. Oleh karena itu pun sampai ini juga pernah disampaikan oleh almarhum Ustadz Ali Jabir itu nggih. Itu 3 hal yang jangan sampai diabaikan. 1, setiap habis sholat baca ayat kursi. Mungkin sibuk repot celak ke susu, baca ayat kursi dulu baru silakan tinggal berangkat. Nanti amalan yang lain dibaca sambil jalan, sambil naik kendaraan atau sambil apa gitu, bocor astagfirullahaladzim karena tadi belum baca. Tapi yang ayat kursi atau Fatihah dulu sekali itu dengan ayat kursi, baca ketika selesai salam itu baca. Kemudian nanti yang lain-lain yang sudah dibiasakan setiap habis sholat baca itu dibaca sambil lapor. Saya juga biasa hadirin, karena saya sering terburu-buru. Kayak gini tadi dari rumah berangkat ke sini, wiridan saya yang habis asar itu belum selesai, tak tutupnya sambil jalan. Tapi ayat kursi sudah saya baca, saya baca. Ustadz Ali Jabir wanti-wanti ojo sampai setiap habis sholat gak mau ayat kursi. Artinya jaganan sholatmu, kemudian setelah sholat baca ayat kursi. 1. Yang kedua, jangan lupa setiap hari harus baca sholawat minimal 100 kali. Sholawat yang pendek itu sallallahu alaihi Muhammad, itu diluk banget kok. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 100 kali. Kenapa? Karena janjinya Allah melalui Nabi, barang siapa yang membaca sholawat apa saja, sekali saja, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Maca 1 10 kali joli. Dan panjenengan maca 1 sekarang hitung ya. Rahmat Allah itu macam-macam bentuknya. Kita bisa makan enak, itu rahmatnya Allah. Kita bisa jalan, bisa apa saja, itu namanya rahmatnya Allah. Dan Allah ngasih 10 kali rahmatnya Allah. 1 kali saja, apalagi kalau 100 kali. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wanti-wantinya Ustadz Ali Jabir itu, jangan sampai ada hari tanpa sedekah. Sak isoi masih umur 500 repis atau 1000 repis setiap pagi. Lah iso nggih, pagi adzan subuh itu masukkan. Saisoe syukur lah iso akeh 10.000,
50.000 gitu malah bagus. Lek gak ya yang penting ada setiap hari itu. Nggih. Atau lek gak ada ya misalnya 1.000 atau 5.000 tapi ajak. Kenapa? Karena setiap hari Allah menurunkan 2 orang malaikat. Dan malaikat ini 2 ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, lipat gandakanlah hartanya orang yang berinfak. Coba doanya malaikat yang sedekah. Dan itu dibarengi dengan sabdanya Nabi. Nabi juga berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya, maka supaya berkat itu banyak kita sambil sedekah. Ketika sedekah panjenengan punya hajat penting, panjenengan sanjang, panjenengan sampaikan, ya Allah, berkat sedekah ini kabulkan doa saya misalnya. Lah ngeten nggih. Jadi setiap hari keluarkan sak mampunya, 1.000 yo kena, 10.000 yo bagus, gak ya 500 sae. Maka kembali ke sini, jangan ada sholat yang selesai sholat wajib, nggih, itu baca ayat kursi, baca ayat kursi pendek toh, nggih. Malah begini hadirin, di keterangan yang lain, ayat kursi ini adalah pelindung, pagar. Karena itu dibaca bukan saja setiap habis sholat, kita mau bepergian. Kayak tadi saya juga gitu mau ke sini. Nggih, leiso Fatihah 3 kali, leiso sekali aja. Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Falak 3 kali, Anas. Gak kroso nek karo mlaku diluk wis entek wis mari. Nggih. Yang pertama, yang kedua mau tidur baca. Malah Nabi menganjurkan baca itu 3 kali, tiupkan ke tangan terus diusapkan ke seluruh tubuh. Pager hadirin. Pageri awak dari segala macam yang tidak diinginkan. Misalnya ada sihir, ada magic, ada apa saja yang akan mencelakai kita. Kalau kita baca itu dilindungi seperti katanya jin tadi itu. Jadi kita boleh belajar dari mengambil ilmu dari jin boleh, nggih. Karena bagus. Karena itu kembali saya sampaikan tentang ilmu, jangan lihat yang menyampaikan sopo-sopo. Golek ustadz ora terkenal mau ngrungokno, nggih. Milih ustadz yang jangan lihat yang disampaikan, sekalipun orang biasa, anak kecil bahkan mungkin, bahkan ini jin, tapi yang disampaikan bagus, kita boleh mengambilnya. Bahkan hadirin, di keterangan yang lain dari binatang, anjing misalnya, anjing itu punya kelebihan yang manusia tidak punya. Anjing kita nek ngarane wong pokoke nek elek iki padha karo asu. Rupane koyo asu, kelakuane koyo asu. Padahal dia punya kelebihan. Anjing itu yang sudah terlatih, kalau disuruh majikannya, suruh apa wae. Kalau di luar negeri sana kok kon blonjo barang hadirin, nggawa keranjang itu terus ada uangnya, dia datang ke ngerti diomongi, kon tuku brokoli ngoten, kon tuku apa jeruk, kon tuku, dia tahu. Dia datang ke situ, kalau lihat di YouTube itu loh nggih. Anjing ketika selesai mengerjakan tugasnya, dia tidak pernah cari muka. Siji ambek menungso. Menungso iso nglakoni apa ngono wis. Oleh gak aku gak dadi ngono iku mau. Coba menungso ngeten iki. Asu ndak pernah kayak itu. Dan asu anjing kalau dikasih makan majikannya makanan apa ibu enak bunda, nggih, dia tidak pernah protes. Makanan ini terus mbok sekali-kali daging apa menungso ngoten niku malah. Asu gak tahu. Ini ilmu hadirin yang kita boleh mengambil ilmu kayak gitu. Jangan sekali-kali cari muka dan jangan sekali-kali ngersulo. Ilmu nggih dari siapa saja kita boleh mengambilnya. Baik. Yang 13 sudah, yang ke-14 niki. Ini semuanya ayat pilihan suruh membiasakan. Sebuah riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala. Nah, katanya Rasul, man hafidho,
asra ayatin min awali suratul kahfi sing sapa wong njaga setiap hari maca 10 ayat di awalnya surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyimal yundira bas. 10 ayat setiap hari dibaca. Apa katanya Nabi? Usima min dajjal, dia akan dijauhkan oleh Allah dari fitnahnya dajjal. Dajjal itu sekarang belum turun, tapi fitnahnya masya Allah nggih. Kita berat ngelakoni apa itu fitnahnya dajjal. Kita suka mengikuti yang maksiat, yang durhaka, yang dolim, itu fitnahnya dajjal. Hadirin, barang siapa yang menjaga itu dijauhkan oleh Allah dari fitnahnya dajjal. Apalagi nanti pada saatnya turunnya dajjal betulan. Nah ini kalau bisa dibaca setiap hari, gampang kok nempun biasa. Apal insya Allah, kalau nggak apal insya Allah. 10 ayat tapi terus kalau seminggu sekali itu baik di malamnya Jumat atau di Jumat pagi baca semuanya, mulai dari pertama sampai akhir baca surat Kahfi. Ini hikmahnya besar sekali, dia akan diampuni dosanya dan nanti di hari kiamat atau di alam kubur akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya sama dengan surat Al-Mulk yang kemarin juga sudah kita baca itu. Baik, sebelum dilanjut kayak ente oce si ada yang perlu dibahas. Lanjut yang ke-15 ini sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibrilu alaihissalam qaidun. Suatu saat nggih Jibril itu duduk-duduk indan Nabi, di dekatnya Nabi. Enak nggih. Jadi Nabi niku iso ngomong-ngomongan karo malaikat Jibril duduk bersama. Malaikat Jibril duduk dekatnya Nabi, ternyata nggih malaikat Jibril sami'a mendengar naqidun suara yang sangat keras min fauqihi dari arah atasnya. Jadi yang dengar sebetulnya bukan hanya Jibril, Rasulullah juga dengar. Maka ketika mendengar suara dari atas itu farafa'a, Jibril dan Rasul mengangkat ra'sahu kepalanya. Apa iku mau suara buanter nggih, dangak nggih. Faqala, kemudian Jibril berkata, "Hada babun Muhammad, kamu dengar suara itu tadi? Itu adalah babun minas samai, pintunya langit dibuka." Suaranya sampai ke rumah untuk kok bumi. Padahal langit itu dhuwur ra karu-karuan nggih, sakit bantere. Babun minas samai futihat dibuka al yauma hari ini. Lam yuftah qatun ilal yaum, dan pintu langit itu sama sekali tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Atau dulu waktu Rasulullah Isra Mi'raj nggih. Fanazala minhu, dan ketika itu pintu langit dibuka itu fanazala, turunlah dari langit itu malakun malaikat. Faqala, maka Jibril berkata, hada malakun nazala ilal ardi lam yanzil qatun ila yaum. Malaikat itu sama sekali tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Fasalama, rupanya malaikat itu kemudian memberi salam kepada Nabi. Malaikat yang turun dari langit memberi salam kepada Nabi, kemudian berkata, waqala, berkata, absir binuraini, maka kata malaikat yang turun dari langit itu, bergembiralah kamu karena kamu diberi oleh Allah 2 nur, uti tahuma, yang diberikan cuma kepadamu 2 nur itu, lam yu'tahuma, yang tidak pernah diberikan oleh Allah 2 nur itu, nabiun qablaka, kepada nabi-nabi sebelum kamu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi sopo gak pernah dikasih. Yang dikasih hanya Nabi Muhammad. Apa itu yang dimaksud 2 nur itu? Yaitu Fatihatul Kitab, nggih, Fatihah itu Al-Fatihah. Fatihah kita itu nur, nggih, wa khawatimi suratil Al-Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Kalau kita tahlilan kita baca itu apa? Lillahi ma fis samawati, itu nur.
Dua nur ini hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasul. Lan taqra bi harfin minna ila utitahu. Barang siapa yang akan berdoa baca itu insyaallah permohonannya, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hurufnya dari dua nur tadi itu, Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah itu dilipat gandakan pahalanya yang luar biasa banyaknya. Mulane sing sering baca Fatihah wong NU itu biasanya mau lapo-lapo Al-Fatihah, ngoten ya. Karena ini alasannya nggih, mau tahlilan, mau berdoa, selesai berdoa, mau baca Quran, selesai baca Quran, ini karena itu nur nggih, nur dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insyaallah ini ganti bab, habis ngilu tenan. Sebelum ganti bab ada yang perlu dibahas? Lanjut lagi nggih. Saat ini bab baru menerangkan istiqbabil ijtimai, disunatkan berkumpul ala qiraati untuk mempelajari Al-Qur'an. Biasanya lek posoan ngoten nika tadarus. Lah ini perintahnya Nabi. Al-Qur'an itu lek iso aja dibaca ijen nggih. Ijen ya apa-apa ya apik oleh pahala, nggih gede pahalanya. Tapi sing luwih apik adalah dibaca berjamaah, satu membaca yang lain mendengarkan. Yang membaca maupun yang mendengarkan pahalanya sama-sama, bahkan bisa jadi yang mendengarkan pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena insya Allah yang mendengarkan itu betul-betul tulus. Kalau yang baca ya bisa jadi ben ketok apik, ben ketok lancar. Dalam hati kadang-kadang kayak gitu. Enak suaraku ya. Ngoten niku kadang-kadang ini yang mengurangi pahala. Makanya sekalipun mendengarkan orang tadarus itu pahalanya sama dengan yang membaca. Tetapi yang mendengarkan juga bisa bisa berdosa. Kenapa? Karena ketika dia punya kesempatan mendengarkan, daerah ngrungokno ngomong dhewe, HP-an, kadang-kadang muangan ngentekno jajan, terus orang ngrungokno wis gacros saya. Dosa ini. Karena di hadapan Al-Qur'an dia bukan memperhatikan Al-Qur'an tapi malah karepe dhewe main-main. Sekarang ini dasarnya hadirin cuma satu hadisnya. Hadis nomor 1 dalam bab ini tadi, sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, riwayatnya Imam Muslim sahih banget nggih. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, wa majtama'a qaum niku nggih jamaah ngeten iki. Jadi tiadalah orang-orang yang berkumpul, kaum yang berkumpul atau jamaah yang berkumpul fi baitin, di rumah nggih, min buyutillah, dari rumahnya Allah yaitu masjid. Barang siapa yang berkumpul di masjid, yatluna kitaballah, kemudian mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasuna, lah niki bukan hanya baca tapi juga mentadaruskan. Tadarus itu dari kata darosa. Darosa terusnya belajar, studi itu nggih. Jadi belajar, saling mempelajari itu sitok maca sitok ngrungokno. Nyimak. Nggih, kalau ana yang perlu dibahas. Opo sih karepe lafal iku mau? Misalnya ada ayat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ngoten nggih. Ini yang baca itu. Kemudian yang mendengarkan penasaran opo karepe itu, dibahas dari kelompok itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ayo sapa sing iso nerangno. Nah, tidak mesti yang menerangkan harus yang membaca, ndak. Bisa yang lain, mungkin ada ustadznya atau yang lebih tahu nggih nerangkan. Oh, ngene karepe. Allah iku gak pisan-pisan menciptakan jin dan manusia kecuali
jin dan manusia itu harus berlaku apa saja di dunia ini yang kelakuannya itu bernilai ibadah. Gelunggunya ibadah, daharnya bernilai ibadah. Kok iso? Iya, karena daharnya makannya itu menggunakan sunnah Rasul dengan tata cara Rasul. Cara ambilnya makanan tidak dari tengah, dari pinggir dulu, pakai tangan kanan, baca bismillah. Kalau makan dia berkelompok bersama-sama. Lah makan yang kayak gitu seperti yang ditontonkan Rasul itu bernilai ibadah. Makannya kenyang, bisa menikmati makanan, dan sekaligus dapat pahala. Coba buang air besar, air kecil ke kamar kecil, itu juga bisa bernilai ibadah kalau dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Lahi karpe Allah mengatakan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan hanya diartikan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Ini pengertian yang sempit yang luas ya. Allah menghendaki apa yang dilakukan oleh manusia dan jin semuanya bernilai ibadah. Nah, apa ada jin yang melakukan sesuatu bernilai? Ada. Jin itu nggih kaya menungso ngeten iki, cuma alamnya lain. Tidak menutup kemungkinan yang ikut ngaji sama kita ini ada jinnya. Melok ngaji. Seperti zaman Nabi dulu ada jin yang datang kepada Nabi, tapi Nabi ngerti lain dengan kita. Kita tidak ngerti lek ana jin, ana malaikat. Ini ada malaikatnya di minimal di sisi kanan kiri kita ada malaikatnya yang mencatat kita. Jadi hadirin, jin itu juga sama dengan kita, mendapat tugas, mendapat perintah, mendapatkan hukum-hukum, cuma alamnya lain. Kenapa lain? Kalau jin itu diketokno di dalam wujud menungso ngeten iki hadirin, panjenengan gak oleh nggon. Saking akeh jin ora karo-karuan jin. Lah jin itu konon nggih lebih banyak yang ingkar, yang kafir daripada yang beriman. Makanya menungso lek nglakoni apik ngoten niku nggih rasane gak penak mergo dihalang-haling oleh jin. Panjenengan nek lungguh ngeten iki ngaji setengah jam rasane suwene ram nggih. Panjenengan diidik-idik oleh jin, oleh setan. Panjenengan nek gak kagungan wudu ngoten niku sampai beberapa jam gak kepingin buang air kecil, dak kepingin kentut, penak-penak ae. Tapi barang punya wudu kenapa? Diluwes kemes-temet rasane. Karena digoda jin. Nggih. Ngaji amen ini wayahe enak-enak melek. Apa rasane mulane ngajine wae didik terus. Tapi lek ndelok bal-balan ngoten jam pira? Jam 2, jam 3 bengi lho, masalah enteng ae. Pemene ana kacang garudane, bayu masyaallah. Karena jinnya mendukung, nggih. Maksiat nggih ngoten. Karena didukung oleh jin tadi itu. Baik, kita kembali ke sini. Lek ana wong kumpul di masjid rumahnya Allah kemudian mempelajari Al-Qur'an, tidak ada lain melainkan nazalat alimus sakinah. Orang yang melakukan seperti itu diturunkan di jiwanya, di hatinya, nggih. Baik hatinya sendiri maupun hati keluarganya diberikan ketenangan oleh Allah. Wong sing maca Quran itu tenang hatine. Nggih, tidak gelisah, tidak sedih. Bahkan menurut dokter yang muslim itu seperti Dr. Agus Rahmadi, Dr. Zaidul Akbar, maca Quran itu obat. Nggih, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Maca Quran itu bisa mengobati penyakit-penyakit jiwa, stres, nggih. Bahkan stroke itu katanya bisa. Walau alam saya belum ngerti tenisnya. Tapi itu ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, ditenangkan hatinya. Yang kedua, wa ghasyiyat umur rahmah. Dia diliputi rahmat kasih sayang Allah taala. Wong lek maca Quran itu bersama-sama. Niki sing kedua. Yang ketiga, wa khafat umul malaikah. Dia dikelilingi oleh para malaikat. Ngaten niki banyak malaikatnya. Nggih.
nanti dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Ta'ala, orang yang mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah menyampaikan kepada para malaikatnya di arsana, di lauhul mahfud, kepada malaikat-malaikat yang di sana, dan Allah membanggakannya. Delok kalau kawulaku ning gone Raudhatul Falah sedang mempelajari ilmu-ilmu agama. Ini dibanggakan oleh Allah, dan orangnya yaitu itu wae ngono. Ini Allah mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya di lauhul mahfud sana. Mulane hadirin pun bosen-bosen kita mempelajari agama, mempelajari kitab-kitab Allah Ta'ala, karena kita dijanjikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan 4 keuntungan ini. Okay? Ketenangan jiwa, kemudian diliputi oleh rahmat, dinaungi malaikat, dan dibanggakan oleh Allah Ta'ala di kalangan para malaikat-malaikatnya yang ada di lauhul mahfuz sana. Wallahu a'lam bishawab. Cuma situ hati saya ganti malih. Entek punan ganti persoalan bab wudu. Sebelum masuk ke wudu ada yang dibahas? Tidak ada nggih? Lanjut nggih. Si kurang-kurang menit ini. Terus nggih sampai tit. Babu fadlil wudu. Sekarang menerangkan tentang keutamanya wudu. Wudu itu hadirin abot, tapi hikmah besar luar biasa. Sahabat Bilal itu masih hidup di dunia, tapi ketika Rasul Mi'raj di sisi Allah Ta'ala, beliau diizinkan melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Rasul itu diizinkan oleh Allah. Nah, ketika melihat surga itu, beliau lihat dari pintunya, rupanya Rasul sudah mendengar suaranya, sandalnya sahabat Bilal. Titen banget Rasulullah, suaranya ugi kok tekleke Bilal wis nang swarga. Wah, luar biasa. Nanti ada kisahnya, ini saya terangkan dulu. Lah, setelah turun ke bumi, selesai Mi'raj, beliau di pagi harinya memanggil Bilal, sajane amalanmu ki opo? Kok suara sandalmu lho wis nang swarga. Padahal Bilal itu tukang adzan. Jadi Rasul itu punya 2 muadzin, satu sahabat Bilal, yang satu Abdullah ibnu Ummi Maktum namanya. Yang Bilal ini yang suara sandalnya sudah di sana. Lah nek suara sandale wis teko kono, dahne suara adzane. Ada yang mengatakan seperti itu. Bilal ditanya oleh Nabi, "Apa amalanmu?" Lal. Jenenge Bilal bin Rabah. Itu muadzinnya Rasul, namanya salah seorang muadzin itu namanya Bilal. Saiki nang gene Indonesia terutama dan di negara-negara lain sing tukang adzan dijenengno apa? Jenengno Bilal. Nggih, padahal Bilal niku jenenge wong tukang adzan. Saniki lek ana sing munggah khatib, ana sing ngumumno, ana sing adzan, iku Bilali. Padahal Bilal itu zamannya Nabi namanya orang. Nah, Bilal menjawab, "Rasul, kami tidak mengamalkan apa saja kecuali apa yang sudah kau ajarkan kepada kami. Tapi Rasul, saya ini tidak pernah telat wudu, batal wudunya." Wajar Nabi, wajar hadirin, karena Bilal itu hidup di zaman Nabi. Zaman Nabi itu zamannya kering-kering semua. Makanannya kering, kurma, roti, gandum, syair, kering-kering. Jadi wudu sekali ngoten berjam-jam kuat. Soalnya sing dipangan ngoten-ngoten niku lawa dhewe. Sembarang kali tape mlebu, nggih. Mun bakso mlebu, soto mlebu, sate yo mlebu. Sik tambah malih sing pedes-pedes meneh. Ya apa lek kon kuat suwe nek duwe wudu. Mari wudu arep maghrib ngoten ngenteni teko isya wis ngempet wisan. Karena sembarang golongane sing zat-zat kimia itu kabeh ana mlebu nang njero lambung, angel nahan. Zamannya sahabat Bilal ndak, nggih. Dia makannya ndak banyak kayak awak dhewe.
Awak dhewe niki pemene nanggone prasmanan ngoten niku nggih. Nek urung metu mari bakso ngalih maneh tahu campur selesai ngalih maneh golek maneh apa kikil cik enek kesempatan cari lagi sego goreng pedes pisan nggih ya apa lek gak das-dus selesai sahabat bilang enggak nggih. Ini yang membuat Bilal itu betah wudu Rasul, tapi saya ini tidak pernah telat wudu. Kalau saya batal wudu lagi, dan setiap habis wudu saya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi Bilal nglakoni wisan. Nggih. Golek zaman saiki lah oh bid'ah kamu. Sesat. Nabi loh seorang ngongkon kok nglakoni. Sapa sing ngongkon wudu? Sholat mari wudu ini Bilal tidak digitukan sama Nabi. Ternyata malah dikatakan suara sandalmu sudah di surga. Ternyata lantarannya ini Bilal tidak pernah telat wudu, dan setiap habis wudu dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini kemudian di dalam dunia fikih disebut sholat sunat syukrul wudu. Panjenengan lek mari teko dalem datang ke masjid nggih, teko masjid aja langsung lungguh, gak oleh. Nggih, itu salah satu menghormat masjid. Jangan sekali-kali masuk masjid langsung duduk. Nggih, salat apa ae. Kalau pas masuk pas jamaah ya langsung melok salat jamaah. Berarti tidak duduknya karena ikut salat jamaah. Tapi lek jamaah sih belum, adzan bahkan belum, masuk minimal salat sunat salat tahiyatul masjid minimal. Syukur kalau yo tahiyatul masjid, yo syukrul wudu, yo salat mutlak. Salat mutlak niku salat yang tidak terikat oleh apa saja. Pokoknya salat ngoten mon namanya salat mutlak. Kalau di Ustadz Abdus Somad itu ada salat taubat, ada salat hajat, monggo terserah mana, pokoknya yang paling penting ojo pisan-pisan mlebu masjid langsung lungguh. Masih yo panjenengan mari jamaah asar. Berjamaah asar jamaah jam 3 misal asar itu. Kemudian jam 4 ana rapat. Panjenengan mari jamaah asar kondur jam 4 balik lagi nggih. Ojo langsung lungguh salat sekalipun mari asar. Mari asar gak ono salat, sing gak ono niku salat ba'diyah asar. Tapi lek salat liyane apa tahiyatul masjid, apa syukrul wudu, apa salat jenazah, apa salat apa ae, pokoke bukan ba'diyah asar rapo apa oleh. Subuh ngoten. Panjenengan subuh pas Idul Fitri atau Idul Adha niku salat subuh, mari ngono kondur terus balik lagi ke masjid, ojo langsung lungguh. Salat sunat sih lah Pak, kan mau mari subuh gak oleh salat. Sing gak oleh niku ba'diyah subuh kali ba'diyah asar nggih. Yen kula enten ngoten niku Bapak, mari asar salat sunat sakit sregepe nggih. Mana tak cedeki alon-alon, tak lem-lem sik panjenengan sregep banget masyaallah, rajin. Tapi nuwun sewu lek mantun asar iki mboten enten salat sunat ba'diyah asar. Sisuke lho malah gak nang masjid. Nan piye? Wis lem-lem wisan tersinggung. Nggih. Jadi gak ngerti atine wong gak ngerti to. Wis muga-muga ikhlas betul bukan karena orang lain. Tapi lek dikasih masukan niku jangan mudah tersinggung. Nek ora ngerti ora apa-apa to nggih. Malah menerima pelajaran itu dapat pahala malah. Aja tersinggung. Pernah ada lagi padha ngian sujud niku bathuke tok, irunge gak kenek. Sujud niku tujuh anggota sujud, salah satunya muka ini bathuk sama hidung harus nemplek. Makanya bathuk aja ngeten, nek ngeten gak iso nemplek, gak kenek sujud, baik oleh rambutnya maupun oleh kopiahnya atau mukenanya dibuka anak bagian bathuk sing sampai sujud. Dan hidungnya Rasul ketika menerangkan itu sambil nunjuk hidungnya beliau. Nggih, lewong Arab lek sujud gampang ya.
Si rada adoh irunge wis teko. Lewat dhewe rada maksa. Irunge mbangke nang jero soalé. Wong arep ndak. Begitu ngene wis teko irunge. 1 sampai sini. Yang kedua telapak tangan. Telapak tangan ini kira-kira nih di bawahnya ini kira-kira gak sah wis pas burung yo. Gak sah kira-kira. Ndak boleh di sini. Ana wong sujud oleh ndaleh tangan nek gone sandingi pupu kene. Ra entuk. Enten malih sing digelemek iki ne. Apa ku jenenge? Nan mukanya, digelemek mukanya. Sujud tangannya gelemek. Iya gak oleh yoan. Kira-kira nenten mriki. Niki benggang oleh, mingkep oleh. Nggih, tapi lek ten Arab pun pisan-pisan ngenten panjenengan. Oh, ditendang wong. Oleh nggone wis ganteng kok iso ngene. Gak iso nek ten Mekah. Yang kedua sama ketiga dengkul. Dengkul ini sing utama, sujud itu yang sempurna. Pahanya ini tegak. Sujud lek pahana sing ngene kayak dekem ngoten kayaan. Niki belum sempurna. Jadi sing sempurna pahanya itu tegak, bahkan rada condong ke barat boleh. Titisan titik malih, titik mawon. Ya sing apik lurus. Terus yang ke 6 sama 7 telapak kaki kudu mancat. Nggih ora oleh dijunjung. Enten tengen kula tak elingno, irunge gak kenek, sikile dijunjung. Nggih padha kaya wau. Tak elingno saiki sesuk gak nang masjid ya. Nggih ngoten niku. Masyaallah. Ngaten nggih, pangpunten mbok bilih enten sing kirang berkenan, waktunya sudah habis. Insyaallah dilanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Mugi-mugi disarangi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.